Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insya-Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya, doa ini sering kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Namun pernahkah kita berpikir, kita sering mendapatkan ilmu, kita sering hadir duduk di majelis ta'lim, kita sering mencatat ilmu, namun mengapa kita tidak bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapat? Mengapa ilmu tersebut bisa dikatakan tidak bermanfaat untuk kita? Mengapa kita tidak bisa mengambil manfaat faedah dari ilmu yang kita dapat? Setidaknya ada beberapa sebab kata para ulama. Di antaranya adalah qad an'amallahu 'alaikum falam tashkuruh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian sebuah nikmat, namun kalian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara kewajiban sebagai seorang hamba, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu, wajib kita sebagai hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar sesuatu tersebut, pemberian tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi nikmat yang sesungguhnya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku kata Allah yang bersyukur. Sedikit dari kita yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya dikatakan an-ni'matu qaidun li ni'matin mawjudah wa saydun li ni'matin mafqudah. Syukur itu dapat menjaga nikmat yang sudah ada. Sekaligus apa? Syukur bisa mencari, bisa menarik nikmat yang awalnya tidak ada. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat besar yang sekarang kita rasakan adalah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah dengan nikmat di bulan Ramadan. Kita masih bisa berpuasa, melaksanakan salat tarawih, qiyamul lail, baca Quran dan berbagai macam ibadah lainnya. Ini bukan suatu hal yang sederhana. Ini bukan kenikmatan yang sederhana. Ini merupakan nikmat besar yang banyak dari kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat tersebut kepada banyak orang. Makanya wajib kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah yang saat ini sedang kita kerjakan. Kita memaksimalkan, kita manfaatkan momentum bulan Ramadan di tahun ini menjadi ibadah yang sebaik-baiknya,
menjadikan ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang menjadikan ilmu kita itu tidak bermanfaat adalah wa idza aznabtum falam tastaghfiru. Apabila kalian melakukan dosa, kalian enggan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah." Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Subhanallah. Hadis ini renungan untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna, kekasih Allah Subhanahu wa taala, khatamul anbiya wal mursalin. Namun beliau tidak enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak enggan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada umatnya bahwasannya ketika seorang hamba melakukan dosa, wajib ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh diibaratkan, kita ini merupakan langganan dosa dan maksiat. Betapa banyak dosa maksiat yang kita kerjakan. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, betapa banyak dosa yang kita kerjakan. Terlebih Rasulullah SAW telah menegaskan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap manusia tak henti-hentinya melakukan kesalahan. Namun perhatikan apa lanjutan dari hadis tersebut. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah ia yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat terakhir dari surat Al-Hajj, penggalan ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menjadikan kesulitan bagi kalian di dalam urusan agama. Al-Imamul Baghawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau menjelaskan, tidaklah seorang hamba mendapatkan ujian berupa dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluarnya. Di antara jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu selebar-lebarnya pintu taubat bagi seorang hamba yang ingin bertaubat kepadanya. Hal ini menunjukkan apa? Bahwasannya yang namanya taubat merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada hambanya. Maka tidak ada kata putus asa untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan ini. Tidak ada kata putus asa, tidak ada di dalam kamus seorang muslim kata putus asa untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, "Wahai Imam, bagaimana pendapatmu? Ada seseorang yang ia melakukan maksiat, kemudian taubat lagi, kemudian maksiat, kemudian taubat. Maksiat, taubat, terus begitu. Sampai kapan wahai Imam?" Perhatikan jawaban Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Saya tidak mengetahui sifat tersebut, melainkan itu adalah sifat seorang mukmin." Artinya apa? Seorang mukmin tidak ada kata putus asa untuk senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan keburukan, menzalimi dirinya dengan melakukan kemaksiatan, kemudian ia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jemaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang berikutnya, di antara sebab yang menjadikan kita tidak bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapat adalah sahibtumul akhyar walam taqtadu bihim. Kalian banyak bergaul dengan orang-orang baik, kalian banyak bergaul dengan orang-orang soleh, namun sangat disayangkan kalian tidak bisa mengikuti kebaikan mereka. Kalian tidak bisa mengikuti jejak kesolehan mereka. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bagaimana caranya memilih teman. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap dari kalian melihat kepada siapa ia menjadikan teman dekatnya. Terkadang kita tidak bisa hanya bersandarkan kepada diri kita sendiri untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang datang yang namanya rasa malas yang membuat kita berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita membutuhkan teman-teman soleh yang bisa menarik kita kembali untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah fungsinya teman yang baik yang bisa mengingatkan kalau kita salah. Disitulah fungsinya teman baik yang bisa menegur kita, mengajak kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan wa man jalasa ma'as solihin zadahullahu raghbah fit ta'ah. Barang siapa yang senantiasa duduk bersama orang soleh, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan bagi orang tersebut keinginan untuk senantiasa melakukan ketaatan. Mengapa? As-sahib sahib, teman itu menarik. Sebagai penutup, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, thalathatun tazidu fil aql. Ada 3 hal kata Imam Syafi'i yang bisa menambah kecerdasan akal seseorang. 3 hal yang bisa menguatkan akal seseorang. Yang pertama adalah mujalasatus solihin. Duduk bersama orang-orang soleh. Kemudian yang kedua adalah wa mujalasatul ulama. Duduk senantiasa bersama para ulama, para ahlul ilmi. Mengapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian yang ketiga adalah watarkul kalam fima la ya'ni. Meninggalkan dari perkataan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan meridhai amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapat. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة